Ini kita dua mulai aja ya Pak ya? Atau gimana, ngobrol-ngobrol sebentar dulu? Ini siapa yang sebagai coaching, siapa sebagai ini? Ya monggo jenengan kalau mau jadi coach dulu atau saya jadi coach dulu. Pak Ardi dulu aja, pakai coach dulu aja. Oh gitu. Kira-kira sudah ada itu Bu, Nah, rangkaian saya ingin pertanyaannya. membahas tentang permasalahan tentang siswa saya di kelas, Oh gitu. tentang pembelajaran itu loh Pak. Maksudnya ada beberapa anak ini kalau dalam proses pembelajaran ini mereka sebenarnya sudah mengerti sih, tetapi ketika dikasih tugas mereka itu masih apa ya, belum bisa memahami perintah yang dikasih, sehingga Oh gitu. proses pembelajaran di dalam kelas itu kayak bagaimana gitu loh Kak. Dan ada satu anakku tuh kayak dikatakan berkebutuhan khusus juga tidak. Ya, ya. Saya sudah menangkap kok. Kira-kira bagaimana nanti. Oke. Bentar tak melakukan persiapan dulu Bu. Buat nyatet ini soalnya kan. Nanti untuk kata kuncinya Betul biar betul. nggak miss kalau buat pertanyaan. Iya. Kita tak ambil kertas dulu Bu. Oke, siap-siap Pak. Saya juga mau tulis-tulis apa yang saya mau sampaikan kepada Paknya. Oke, siap-siap. Nah, siap Ibu. Oke, siap Pak. Kita coba dulu ya. Oke. Masih masih meraba-raba ini pertanyaannya kira-kira apa kan? Gak apa-apa. Dilatih-latih dulu Pak. Nanti kalau salah kan bisa diperbaiki tuh Pak. Oke, barangkali nanti saya melontarkan pertanyaan yang sulit itu ya. Bisa tanya ulang ya. Bisa di Ini ya, maksudnya bisa kalau contohnya mengonfirmasi ketika dulu. ketika saya juga mau menyampaikan perkataan atau hal-hal yang masih kurang pas, tolong disampaikan ya Pak ya. Ya, nanti kan itu bisa jadi kata kunci. Jadi nanti saling bantu aja pun tidak apa-apa. Kita kan baru nyoba toh. Memperhatikan Siap. video kemarin itu saya sempat merangkai beberapa pertanyaan sama ini, mencoba membuat beberapa pertanyaan sih. Hanya saja kok kayaknya kalau nggak ada lawannya itu kita mengarang sendiri atau Betul. membuat sendiri sulit. Betul betul sekali, Pak. Soalnya Makanya kalau ini, kita membuat sendiri, kalau lawan bicara kita membahas apa, kan kita belum tahu apa yang mau dia bahaskan. iya akhirnya nanti melebar malah kemana-mana. Iya, Jadi betul mendingan sekali, Pak. yes, saya buat kerangka aja kemarin tuh hanya buat kerangka Bu. Jadi membuat kerangkanya seperti apa, lalu kemudian kira-kira apa nanti alurnya kemana, pakai alurnya saja dulu kemarin itu. Oke, siap, Pak. Nah ini saya coba untuk alurnya dulu. Jadi pertama nanti kita mulai dari ini ya, dari menanyakan kabar dulu ya Bu, seperti biasa. Yang kemarin di video itu, Oke, lalu nanti siap, Pak. ada tujuan, Baru masuk tujuan.
Setelah tujuan nanti baru ke identifikasi untuk Identifikasi, kedalaman. rencana, sama terakhirnya baru tanggung jawab. Ya, betul sekali. Kelihatannya sudah paham ini Bu Patricia. Ya, Sedikit-sedikit, Pak. Masih banyak belajar. masih gugup Bu, benernya Bu. Betul, Pak. Saya Yang saya juga takutkan itu gini. Karena kan kemarin saya melihat videonya itu ada salah satu langkah kan ini ya, kita tidak boleh memberikan jawaban ya sepertinya Bu ya, memberikan cara biar nanti diberikan solusi sendiri. Nah, Iya, saya kadang betul-betul kepikiran gini sekali, loh, kalau Pak. misalkan nanti ada miskonsepsi di tengah-tengah dari coachingnya itu gimana, itu nanti yang coba Mm-mm. kita gali bareng. Sudah siap Bu? Alhamdulillah siap, Pak. Oke, oke. Saya dulu berarti ya yang jadi coach ya. Iya, Pak. Waduh, bertanya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Patricia. Selamat siang, Pak Ardi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Kalau Bapaknya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga dalam keadaan baik, sehat dan bersemangat. Nah, sekarang kita langsung saja ke sesi tanya jawabnya. Langsung saja Bu Patricia untuk ke sesi tanya jawab. Oke, siap, Pak. Nah, jadi sekarang ini sebelum saya menanyakan tentang tujuannya atau menanyakan tentang perihal yang akan dengan tanyakan. Oh, sorry, ngeblank. Maaf. Ngeblank Bu, ngeblank. Ngeblank, maaf. Oke, kita ulang lagi ya Bu. Oke, siap, Pak. Gimana ya merangkainya ya? Kayak, nah, katanya Ibu mau Oh iya, ngobrol-ngobrol. langsung gitu aja ya. Iya. Nah, niatnya mau basa-basi kok malah ngeblank tadi. Anggap aja kayak kita mau curhat-curhatan tentang siswa kita atau proses pembelajaran kita di sekolah aja, Pak. Iya, betul. Ya, wes kita santai aja mengalir kalau gitu. Betul. Saya ulang ya. Selamat siang Bu Patris, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Pak Ardi. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Kalau Pak Ardi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bersemangat untuk hari ini Bu Patris. Nah, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab kita hari ini. Jadi Bu Patris tadi kan sempat mau ngobrol berdua nih sama saya. Betul. Nah, untuk sebelum kita ngobrol ini kira-kira perasaan Bu Patris ini bagaimana untuk hari ini? Perasaan saya hari ini rada sedikit ada masalah sih Pak, karena saya mengalami beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya di dalam kelas, terutama tentang siswa saya. Ada beberapa siswa saya yang mengalami hambatan dalam proses pembelajarannya. Ketika dalam proses pembelajarannya saya menjelaskan materinya itu, ada beberapa siswa yang belum paham. Sehingga proses pembelajaran saya di dalam kelas itu belum maksimal, Pak. Sehingga saya perlu refleksi lagi. Ini letak kesalahan saya sampai di mana? Kok dalam pembelajaran ini saya sudah menyampaikan materinya, media mengajarnya sudah saya siapkan, tapi mereka belum paham-paham juga, Pak. Mungkin Pak Ardi punya masukan atau solusi atau apa buat saya supaya saya bisa memberikan terhadap siswa saya ini atau apa prosesnya atau metodenya supaya saya ganti supaya saya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Pak Adi. Oh begitu Bu Patris, benar sekali ya untuk apa yang kita bahas Solusinya, nanti gitu. di Maksudnya saya minta diskusi. solusinya dari Pak Ardinya. Oke, jadi kita nanti fokusnya itu di solusi untuk
bagaimana sih untuk beberapa siswa ini yang belum paham agar bisa meningkatkan fokusnya dan juga bisa memahami materinya itu ya. Iya, Ya bukan betul begitu Bu sekali Pak Patris. Ardi. Iya. Oke, oke. Nah, jadi secara spesifik itu kesulitan yang dihadapi oleh Bu Patris di kelas itu seperti apa? Yang nampak pada saat Bu Patris ini merasa anak tidak paham itu bagaimana kira-kira? Nah, ketika saya mengalami kesulitan seperti ini Pak Ardi, saya itu sudah menjelaskan materinya, tujuan pembelajaran pada hari itu seperti apa, contoh-contohnya juga sudah saya jelaskan semua. Tetapi ketika saya memberikan tugas kepada peserta didik, ada beberapa anak ini mengalami kendala. Mereka tidak bisa memahami penjelasan dan materi yang saya berikan kepada anak-anak ini. Sehingga membuat nilai mereka itu sangat di bawah KKM gitu Pak Ardi. Oh, begitu ya. Nampak saat nilainya ini ada penurunan. Iya, betul sekali Pak Ardi. Oh, jadi pada saat pembelajaran itu juga penurunan nilai ini apakah terjadi juga pada siswa yang lain, Bu? Kalau siswa yang lain tidak sih Pak Ardi, malahan siswa yang lain itu antusias sekali Pak Ardi. Ketika Oke. dikasih pertanyaan secara lisan, mereka selalu antusias untuk menjawab. Tetapi ada anak ini yang menurut saya yang belum bisa ini, tapi mereka paham. Tapi ketika dikasih soal tulisan, mereka nggak mengerti. Oh, gitu. Berarti ini tidak keseluruhan siswa ya, hanya sebagian kecil dari jumlah siswa Bu Patris ini yang mengalami kesulitan. Iya, betul sekali Pak Ardi. Jadi apa yang diingin oleh Bu Patris itu nanti siswanya menjadi apa ini? Iya, betul sekali Pak Ardi. Makanya saya Nantinya, bingung ini dengan metode apa atau apa gitu loh. nah begitu. Sejauh ini kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan oleh Bu Patris untuk menghadapi situasi tersebut? Oke, sejauh ini saya sudah memberikan media pembelajaran itu sudah bervariasi. Ketika anak-anak bosan, saya sudah memberikan dengan kayak model gambar, kayak puzzle, mereka disuruh untuk menempel, habis itu menggambar sesuai dengan imajinasinya mereka, pembelajaran apa tentang hari itu, mereka mengarang, mereka Oh, menceritakan, sudah Pak Ardi, dengan berbagai media variasinya. sudah banyak ya sebenarnya yang sudah dilakukan ya. Tetapi lambatnya yang saya ini seperti ini Pak Ardi. Iya, iya. Dari beberapa metode atau cara yang sudah dilakukan oleh Bu Patris, kira-kira yang mana yang menurut Bu Patris itu memiliki efektivitas yang paling menonjol atau yang sedikit banyak berpengaruh kepada anak, ada sedikit peningkatan kepada anaknya itu. Ini ke media apa, ke anak-anak itu Medianya, kalau untuk hal-hal yang, praktek, mereka langsung paham, Pak. Dikasih contoh dulu, medianya sudah disiapkan, habis itu dikasih contoh, anak-anak tinggal melakukan. Itu mereka paham, Pak. Medianya itu media prakteknya itu, kayak secara langsung. oh, baik. Kita akan sama-sama yang mencari kira-kira hambatan ini apa yang membuat anak-anak ini menjadi belum paham dengan materinya. Padahal Bu Iya. Patris sudah melaksanakan semua cara, hampir semua cara yang mungkin bisa meningkatkan dan ternyata ada beberapa yang mungkin bisa menambahkan pemahaman anaknya ini. Ini menarik Bu Patris karena juga dengan cara-cara tersebut yang menurut Bu Patris juga sudah menarik ternyata ada beberapa. Nah, untuk selanjutnya Bu Patris, kira-kira ada rencana lain atau hal lain yang ingin dilakukan terkait meningkatkan pemahaman siswa ini pada saat setelah pembelajaran ini Bu Patris? Oke, sebenarnya ada sih Pak Ardi. Selanjutnya ini saya akan mau membuat model pembelajaran saya itu lebih ke arah untuk lebih bermain. Dalam proses itu mereka itu lebih ke diskusi, bermain sambil berdiskusi itu loh, Pak Ardi. Sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ketika ada anak-anak yang belum paham tadi itu, mereka juga ikut terlibat dan mereka juga bisa memahami ini. Kalau Oh, tentang teori saja mereka lebih kurang, Pak. Kalau untuk praktek dan sambil diskusi, sambil dengan proses pembelajaran yang lain sambil bermain itu mereka lebih cepat tanggap materi pembelajaran saya. Itu Pak ya Adi. baik.
Berarti dengan model pembelajaran tertentu, anak ini diajak beraktivitas ya Bu Patris, lalu kemudian Iya, lebih anak-anak ini banyak beraktivitas. lebih Iya. banyak beraktivitas, pada akhirnya mereka ini memiliki peningkatan pemahaman. Nah, ini menjadi semakin menarik Bu Patris. Jadi untuk pemahaman siswanya itu meningkat saat diberikan aktivitas-aktivitas yang lebih kompleks begitu ya. Nah, kira-kira Bu Patris, eh, untuk saat ini prioritas apa atau hal apa yang ingin dilakukan untuk pertama kali? Langkah awal apa yang akan dilakukan ambil untuk dapat Hmm. meningkatkan pemahaman siswa? Untuk waktu sekarang saya ingin anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu saya sering membagikan mereka dalam bentuk kelompok sehingga proses pembelajaran itu ketika ada teman yang maksudnya ketika ada temannya yang belum mengerti tentang proses pembelajaran dalam kelas, ada temannya yang satu kelompok ini bisa memahami sebagai tutur sebaya gitu loh Pak. Sehingga proses pembelajaran saya ini bisa tersampaikan oleh semua siswa yang ada di dalam kelas. Baik, jadi itu langkah atau rencana yang sangat baik sekali untuk membentuk kelompok ya Pak ya. Dan juga menaruh tutor sebaya dalam kelompoknya sendiri. Iya, betul iya. sekali Pak Arti. Jadi untuk langkah tanggung jawabnya sekarang Bu Patris, kira-kira untuk langkah pembentukan kelompok, kemudian tutor sebaya itu kira-kira kapan akan dilakukan Bu Patris? Nah, ini saya rencanakan mulai saya terapkan besok Pak. Mulai besok ya. Nah, tadi saya sudah membagi kursinya dalam bentuk kelompok, besoknya tinggal eksekusinya aja Pak. Oh betul. Semakin cepat semakin baik ya Bu Patris, Iya isinya betul seperti itu sekali ya. Pak. Sehingga saya bisa mengetahui proses pembelajaran anak-anak yang belum paham ini juga saya bisa mengerti kendala apa saja yang mereka belum paham, metode atau media apa yang mereka belum mengerti. Pak Ardi. Baik, kira-kira siapa yang nanti akan dengan mintai bantuan untuk dapat memantau atau sharing tentang cara pembentukan kelompok serta meningkatkan pemahaman siswa itu Bu Patris. Oke, terima kasih Pak Ardi. Yang paling pertama itu saya berkonsultasi pertama terlebih dahulu dengan kepala sekolah, setelah itu dengan rekan sejawat, habis itu dengan anak itu sendiri. Yang berikutnya yang paling penting dalam hal ini adalah berkolaborasi dan berdiskusi dengan pihak orang tua yang anaknya yang bermasalah dalam proses pembelajaran ini, Pak. Baik. Semoga sukses ya Bu Patricia ya. Karena ya, amin, Pak Arti. Karena memang secara tidak langsung ya sudah mengamati tentang siswanya sendiri itu seperti apa, lalu kemudian juga nantinya membentuk kelompok untuk budaya dan juga sudah ada yang diajak untuk berkolaborasi ya Bu Patricia. Betul sekali Pak Ardi. Oke. Ya, semoga lancar ya Bu Patricia dan juga harapannya nanti dapat terwujud untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai pembelajarannya dan nilainya menjadi baik ya Bu Patris. Amin. Terima kasih banyak Pak Ardi atas waktunya. Ini sama-sama. Terima kasih Bu Patris. Mohon maaf ya saya ada kegiatan yang lain. Tidak apa-apa Pak Ardi. Saya juga. Baik, terima kasih Bu Patris. Sama-sama Pak Ardi. Gimana Bu Patris? Kesulitan nggak menangkap pertanyaan saya Bu Patris? Nah, kalau saya tidak sulit untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Ardi. Tinggal saya saja yang bagaimana menyusun jawaban-jawaban yang lebih efisien lagi, lebih terperinci lagi ketika Pak Ardi menanyakan pertanyaan kepada saya. Karena tadi dalam jawabannya panjenengan, saya mendapat beberapa kata kunci yang bisa langsung saya rangkai untuk jadi pertanyaan. Itu malah lebih enak Patris. Tapi waktu jenengan jawab itu. Jadi saya nggak kesulitan. Kira-kira membayangkan pertanyaan apa yang akan saya lontarkan itu sudah ada bayangannya tadi. Apakah jawaban tadi itu agak sulit atau kata-katanya kurang paham atau bagaimana Pak Ardi? Sangat mudah dipahami Bu Patris.
Dan kata kuncinya ini juga banyak ya. Jadi untuk solusi juga untuk penggiringan ke arah apa namanya solusi juga lebih mudah atau rencana aksi Betul lebih sekali. bagus, lebih mudah. Karena kalau Sekarang saya misalkan, balik bertanya. oh iya, ayo, saya tak siap Enggak, dulu. Pak Ardi masih mau ngobrol silakan aja Pak Ardi. Maksudnya kita ini sebagai bahan koreksinya kita nanti kalau ketika kita sudah benar-benar untuk ini pasti sudah bisa. Oke. Ada beberapa hal itu tadi yang ingin saya bahas sekarang. Tapi Iya, Pak. salah satunya itu tentang murid saya yang menghilang. Bagaimana Kayaknya Pak? itu nanti murid saya kan ada yang hilang. Ada yang apa Pak? Hilang maksudnya nggak pernah Hilang. masuk. Iya, Oh, hilang. hilang anaknya apa? Sering absen ya, Pak? Iya, sering update. Itu nanti kan larinya ke ranah pribadi ya. Jadi saya ambil yang lebih sederhana aja kira-kira. Awalnya tadi saya mau ambil topik itu, tapi saya pikir-pikir lebih Pak saya kan sudah memberikan pesan untuk tidak membawa hal pribadi. Karena ini menyangkut juga hal pribadi orang lain, saya takutkan nanti malah saya keceplosan. Enggak, maksudnya gini loh Pak Ardi, tadi kan Pak Sen sudah menyampaikan kalau untuk hal-hal pribadi keluarga kita sendiri kan nggak boleh kita ceritakan ketika kita saling menyampaikan seperti ini. Kalau tentang peserta didik kita kan masih wajar, Nggak apa-apa berarti ya. nggak apa-apa. Karena ini juga cukup kompleks sih. Selama ini yang saya cerita hanya kepala sekolah. Ya nanti arahnya begini, Bu. Arahnya Arahnya agak begini ya. ke kayak hal-hal yang kayak gimana gitu atau gimana Pak? Nantinya juga ini kan anaknya cukup sulit ya. Dia ini orang tuanya dua-duanya di penjara. Oh, Yang alah, ayahnya iya. di penjara, terus ibunya Otomatis anaknya ini ibunya itu nggak peduli lagi. Terus anaknya sekarang kemarin saya taruh di ini salah satu dinas sosial lewat kelurahan. Gimana berarti Bu? orang Tetap anak bahas ini gitu? nggak punya opa oma ya, Pak? Punya, tapi itu pun dia di rumah statusnya nggak jelas rumahnya itu rumah siapa. Ya kayak umumnya sudah di Oh, perkotaan sih lebih. Di rumah itu nggak jelas rumah itu sarannya bangunan apa sangat intern, Pak. Maksudnya kalau bahas di sini kan eman-eman, Pak. bangun Jangan, Pak. bahaya ya. Kalau Iya, itu jangan. ya, jangan, Pak. Saya kira ada permasalahan yang masih bisa ditoleransi gitu loh, Pak. Kalau Nah, itu hal-hal kayak gini kan masih sudah ke secara intern, Pak, secara ini ya. terlalu berbahaya ya. Sangat berbahaya, nggak usah aja Pak Ardi, yang lain aja. Kita skip aja cari yang ringan. Ya, skip aja Pak. Ini pemahaman untuk anak, bukan pemahaman, cara agar anak ini mau mempelajari tentang cara matematika gimana. Selama ini kan anak-anak hanya fokus Pemahaman pada jawaban, pemahaman operasi matematika. tentang operasional matematika. Iya, selama ini kan anak-anak hanya fokus pada jawabannya atau dan menggunakan rumus. Seperti itu kira-kira gimana? Tentang operasional matematika ya Pak ya? Ya, jadi anak-anak ini biasanya kalau diberikan soal itu menggunakan operasi sederhana tanpa memperhatikan cara yang sebenarnya ada cara yang benar. Kan soal cerita betul, memahami soal cerita aja, lebih mudahnya soal cerita gitu aja. Maksudnya anak-anak ini kalau soal cerita mereka belum bisa paham gitu Pak Ardi? Iya, Atau belum bisa bagaimana? paham. Belum bisa paham bagaimana cara Pak Ardi boleh mengerjakannya. tahu Pak Ardi ini mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas 6, Bu. Oh, kelas 6. Iya. Pemahaman tentang operasi matematika. Iya. Kalau gitu saya mulai apa bagaimana Pak Ardi? Monggo silakan nanti saya bisa untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan Bu Katis. Maksudnya sudah bisa Pak Ardi saya mulai? Monggo silakan. Oke, saya langsung tanya jawab dulu, menanyakan kabar dulu ya Pak Ardi.
Selamat siang Pak Ardi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Patris, alhamdulillah sehat dan juga bersemangat untuk hari ini Bu Patris. Bu Patris sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ardi, kabar saya baik Pak Ardi. Alhamdulillah. Nah, katanya Pak Ardi tadi mau ngobrol-ngobrol dengan saya ya, mau menyampaikan sesuatu ya, begitu ya Pak Ardi? Betul Bu Nah, Patris. kalau gitu saya kasih waktu Pak Ardi 15 atau 20 menit untuk bisa ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Ardi ya. Baik, Itu terima kasih boleh waktunya Bu tahu Patris. hal apa yang mau Pak Ardi bahas di sini? Iya Bu Patris, jadi ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran saya ini tentang anak-anak ini Bu Patris selama di kelas. Boleh nggak saya cerita ini Bu Patris? Boleh sekali Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Jadi di Saya kelas siap itu, mendengarkan. iya terima kasih Bu Patris. Jadi saya itu menghadapi kesulitan saat mengajarkan pelajaran matematika ini Bu Patris. Anak-anak itu saat menghadapi soal cerita, mereka selalu kesulitan untuk mengerjakan dan juga tidak mau memahami tentang soalnya itu apa yang harus dilakukan pada soalnya dan memilih cara yang paling mudah. Jadi mereka tidak mempelajari soalnya seperti apa. Kayak misalnya seperti ini Bu Patris, anak itu mengerjakan soal cerita, kemudian hanya menambahkan angka yang ada pada soalnya tanpa mencari cara yang benar itu seperti apa dan memahami soalnya itu membuat saya kadang pusing Bu Patris. Kira-kira apa nanti yang bisa saya lakukan untuk anak-anak supaya anak-anak ini mau benar-benar memahami soal cerita itu seperti apa Bu Patris? Oke, topiknya sangat menarik sekali hari ini Pak Ardi. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Ardi lakukan terhadap anak-anak ini untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak-anak ketika dikasih soal ini Pak Ardi? Baik Pak Patris, jadi selama ini saya sudah menerjemahkan soal secara langsung, membacakan soalnya, kemudian juga mengaitkan dengan masalah konkret yang ada di sekitarnya, kemudian juga memberikan uh, pertanyaan pemandu untuk bisa menyelesaikan soalnya. Tapi selama ini mereka masih ada beberapa anak yang kesulitan untuk melihat soalnya dan berharap soal ini bisa dijadikan PR. Karena pada saat jadi PR itu tiba-tiba mendapatkan jawaban dari orang yang ada di rumah. Nah itu yang terkadang membuat saya bingung kalau mereka membawa jawaban yang benar tapi pada saat itu ditanya caranya bagaimana mereka tidak tahu juga berarti kan tidak ada gunanya saya memberikan soal itu. Kira-kira gimana kita terus kalau saya sudah melakukan hal tersebut tapi ternyata masih belum paham anak-anak. Oke, baik Pak. Sejauh ini apa yang sudah Bapak ambil atau tindakan apa yang Bapak lakukan ketika menghadapi siswa yang seperti ini? Yang saya ambil sejauh ini saya mulai mengidentifikasi dari anak-anak yang kesulitan tentang perkalian karena kebanyakan mereka ini sepertinya lebih kesulitan untuk melakukan operasi matematika yang kompleks seperti perkalian dicampur dengan pembagian atau ada pecahan di dalam soal tersebut. Mereka hanya mengambil mudahnya. Jadi saya mencoba menganalisis dari awal dulu, Bu Patrus. Saya mencoba untuk menggali kemampuan perkalian mereka. Ya memang ada sebagian yang tidak bisa perkalian, ada juga yang masih kesulitan untuk pembagian dan memang itu saya rasakan memiliki pengaruh kepada anak-anak yang kesulitan ini saat mereka tidak memiliki kemampuan perkalian yang baik, mereka ini tidak mampu memahami soalnya itu seperti apa. Begitu Bu Kapolres. Nah, menarik sekali Pak. Padahal Pak Ardi sudah melakukan berbagai macam cara ya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak-anak ini ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak capaikan dalam proses pembelajaran ketika menemukan kendala atau hal-hal seperti ini?
Nah, yang ingin saya capaikan sebenarnya anak-anak ini lebih mudah memahami seperti apa sih soal ini, pola soalnya apa yang ada pada soal cerita tersebut. Lalu kemudian operasi matematika apa yang ada pada eh, soal ceritanya. Sehingga pada saat mereka menghadapi soal, mereka dapat menentukan kira-kira solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soalnya. Dan ternyata salah satunya ditemukan yaitu tadi anak-anak kesulitan untuk perkalian, Bu Patris. Sehingga saya menggali potensi perkaliannya terlebih dahulu dari pembagian. Hal itu sedikit membantu sih sebenarnya. Anak-anak ini lebih mudah memahami, oh ternyata bisa ya untuk kita membuat perkalian tanpa harus membuat suatu rangkaian tambahan penambahan yang banyak dengan suatu perkalian atau mengurangi dengan cara yang lebih cepat dengan pembagian itu juga mulai mereka eh, coba pada soal-soal tersebut dan sedikit membantu sih Bagus itu Bagus. Oke, saya salut dan sangat apresiasi sekali terhadap apa yang sudah dilakukan sama Pak Ardi ya. Nah, sekarang langkah dan strategi apa yang ingin Pak Ardi lakukan dalam mengatasi permasalahan ini? Untuk langkahnya sendiri mungkin ini ya, saya mencoba untuk mengajak anak-anak untuk lebih memahami soal cerita sekaligus juga menggali kemampuan mereka dalam perkalian dan juga pembagian sehingga saat melihat suatu soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian mereka ini memiliki gambaran, oh ternyata soal ini harus dikali, oh ternyata soal ini ada perkalian dari bagian sekaligus dan tahu apa yang harus dilakukan pada soalnya, karena kalau hanya penambahan atau pengurangan saja ya dijadikan patokan itu sepertinya sulit itu. Saya lebih fokus ke perkaliannya dulu aja sama pemahaman soalnya dulu. Wih, mantap sekali ya Pak Ardi. Pak Ardi sudah melakukan langkah dan strategi untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, kalau boleh tahu, siapa saja yang mendukung dalam proses atau permasalahan yang dihadapi sama Pak Ardi ini? Siapa-siapa saja yang mendukung? Sepertinya ini ya, untuk yang bisa saya mintai bantuan itu ada salah satu teman saya ini, Bapak Andre, kan guru yang menjadi ini untuk pembimbing literasi dan juga numerasi di tingkat KKG. Dan kebetulan beliau ini juga guru kelas 6 di sekolah saya. Mungkin dia ya bisa nanti membantu untuk bagaimana sih caranya bisa memberikan meningkatkan pemahaman tentang soal cerita. Ini seperti itu Bu Patris. Oh, hanya rekan sejawat aja ya Pak? Iya, Tidak rekan ada, sejawat. maksudnya tidak ada dari pihak lain-lain lagi ya Pak? Dan seperti itu kan. Mungkin ini untuk anak-anaknya sendiri, anak-anak itu yang lebih memahami soal atau yang lebih paham pada soalnya bisa membantu temannya saat di kelas. Juga nantinya menggunakan media-media itu bisa minta rekan sejawat yang lain yang kebetulan bagian pada saat kelas biar nanti ditunjukkan untuk media-media matematika yang bisa digunakan sebagai peraga di kelas itu bagus. Oke, siap Pak Ardi. Apakah hal ini sudah Pak Ardi sampaikan kepada pihak orang tua yang menyangkut anaknya yang bermasalah dalam proses pembelajaran ini, dalam hal tadi tentang pemahaman tentang operasi, tentang matematika ya Pak? Apakah Bapak sudah Iya, berkonsultasi atau bagaimana? sebenarnya belum Bu Patris, karena untuk memanggil orang tuanya sendiri saya juga masih kesulitan. Orang tuanya kan kerja pada saat jam sekolah, kemudian saat sekolah sudah pulang, beliau ini juga baru pulang. Baru baik pun kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu, itu pun tidak banyak bercerita dan tidak bisa memberikan gambaran bagaimana anaknya belajar karena kan beliau sepertinya terburu-buru pada saat itu di jalan. Oke, siap Pak Ardi. Untuk langkah tanggung jawabnya, bagaimana langkah selanjutnya yang Pak Ardi ambil
untuk merancang sebuah proses pembelajaran ini sehingga proses pembelajaran ini bisa diterima dan bisa dipahami oleh peserta didik sehingga kendala atau permasalahan yang dihadapi Pak Ardi ini bisa teratasi. Sepertinya saya konsultasi nanti dengan Bapak Andre ya terkait dengan bagaimana cara penyusunan media yang digunakan untuk soal ceritanya supaya anak-anak ini bisa lebih paham dan juga membuat suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan fokus anak dan juga meningkatkan pemahaman tentang literasi serta numerasi. Begitu Bu Patris. Oke, sangat luar biasa sekali ya Pak Ardi tentang rencana yang mau dilakukan oleh Pak Ardi ya. Kira-kira sebagai penanggung jawab dalam hal ini selain Pak Ardi untuk membuat rencana kayak gitu tuh siapa saja? Nanti saya bertanya kepada bagian kurikulum ya untuk cara penyusunannya seperti apa, lalu juga nanti bisa berkonsultasi dengan Bapak Andre selaku guru yang menjadi role model di sekolah maupun di PKG. Nanti barangkali bisa diberikan model contoh pembelajaran dan juga bisa menguraikan secara langsung kepada bersama saya mulai pembelajaran kita. Oke Pak Ardi, kira-kira bagaimana caranya untuk menerapkan hal tersebut kepada peserta didik? Tadi bekerja sama dengan bagian kurikulum ya Pak Ardi, iya. Untuk membuat soal supaya lebih mudah lagi, supaya peserta didik itu bisa paham. Bagaimana caranya Pak Ardi? Iya, nanti saya coba membuat media pembelajaran konkret yang bisa dipadukan dengan soal ceritanya. Jadi sebelum saya memberikan kepada anak-anak, nanti saya coba untuk membacanya dulu. Setelah membaca dan memahami soalnya, saya coba dengan kaitkan dengan pembelajaran sehari-hari. Kemudian saya bawa media konkret supaya anak-anak bisa melihat ternyata seperti ini kira-kira yang diminta oleh soalnya. Dan memberikan gambaran secara langsung apa yang harus mereka lakukan saat mereka menghadapi soal sejenis. Kita soal cerita seperti itu. Oke, alhamdulillah kebetulan waktu kita sudah selesai ya Pak Ardi. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, berbagi cerita tentang bagaimana keluh kesah kita atau masalah-masalah kita yang kita hadapi sama peserta didik, rekan sejawat dan siapa saja dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas. Terima kasih Pak Ardi atas waktunya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Pak Ardi dan cara yang Pak Ardi lakukan bisa dipahami oleh peserta didiknya. Baik, terima kasih Bu Patris atas waktunya dan juga sarannya. Sama-sama Pak Ardi. Kira-kira kan gitu Bu Patris ya. Oke. Kelipet ya Bu Patris. Ngempet batuk Bu. Ini pengalamannya yang benar-benar maksudnya gini loh Pak. Ini hal yang tadi yang disampaikan Pak Ardi itu ini Pak Ardi alami sekarang ini. Betul. Anak-anak ini kelas 6 mereka itu untuk kemampuan literasi dan numerasinya agak kurang, terutama di kelas sekarang. Gini aja Pak Ardi, saya menemukan solusi. Kebetulan saya itu dulu tuh jujur aja ya Pak. Ini cerita dari pengalaman pribadi saya waktu saya masih SD. Memang saya ini dulu SD itu tidak suka sekali dengan pembelajaran matematika. Ketika menjadi guru SD dan saya bergelut di dunia pendidikan, terkhusus di dunia SD, saya menemukan lagi pembelajaran matematika. Akhirnya saya bisa belajar lagi Pak Ardi. Dan begitu juga banyak cara yang saya dapatkan untuk mempermudah proses pembelajaran siswa. Ada cara-cara, Pak. Kebanyakan sekarang itu caranya kita tuh, saya lebih banyak nonton di TikTok, Pak. Cara-cara pengerjaan matematika secara lebih cepat, cara yang sangat gampang. Walaupun mencari cara menarik ya. soalnya terlalu susah, tapi caranya lebih cepat dan bisa dipahami oleh anak-anak, Pak.
Oh, betul. Heeh. Saya sudah terapkan di peserta didik saya, khusus anak-anak kelas 2. Iya, Dan mereka masalahnya sekarang ini itu perhitungan penjumlahan ratusan, cara cepatnya, Pak. jadi begini, Bu, untuk perkalian itu ada beberapa anak yang nggak bisa. Ada Jadi caranya, otomatis saya harus menggali potensinya dulu untuk perkalian. Setelah betul sekali, perkaliannya Pak. dia itu sudah kenapa? Betul sekali, Pak. Iya, Kalau perkaliannya anak-anak itu mereka kalau sudah. kelas 1, kelas 2, maksudnya mereka perkalian itu kan pahamnya itu mulai dari kelas 2. Kalau sampai kelas 6 sudah nggak bisa paham lagi, itu mereka tuh gagalnya mulai dari kelas kecil. Betul, tapi saya memilih tidak menyalahkan. Saya memilih menghadapi saja. Betul, Pak. Anak-anak zaman sekarang ini lebih banyaknya main ketimbang pembelajaran. Iya, karena COVID saya kemarin itu tepatnya. Iya, Makanya betul anak-anak ini sekali, kan Pak. cenderung pasif toh. Maka saya tuh coba untuk lebih atraktif supaya anak-anak ini bisa memahami soal lebih baik. Karena kalau membaca soal cerita yang begitu panjang, mereka caranya itu seperti apa, mereka masih kesulitan sekali menentukan ini soal ini atau menentukan faktor X atau Y. Betul. Ini kayaknya mereka lebih apa ya? Literasinya masih kurang, Pak. Literasinya masih kurang. Mereka lebih banyak menyimak. Makanya untuk pelajaran matematika terkadang saya selipkan video juga. Misalnya ini kan mulai masuk ke soal satu cerita. Saya selipkan video supaya anak ini juga melihat menganalisis kekuatannya dan mencatat informasi dalam teksnya. Jadi gimana Bu Patris wawancara saya tadi, apakah bisa dijadikan video nanti? Boleh, Pak, kalau untuk punyanya Pak Ardi bagus. Menurut saya bagus sekali untuk dijadikan coaching-nya, Pak. Untuk percakapan kita saat diskusi. Soalnya sangat menarik sekali menurut saya, Pak. Usia mereka yang kelas 6 ini harusnya sudah masuk ke jenjang SMP ya. Tapi ternyata tercegat di kelas 6 ini kan emang harus mengulang, ditambahkan lagi. Jadi ya mau gimana lagi? Kita kan dulu iya, Pak, apalagi anak-anak yang kelas 6 sekarang itu kan anak-anak dulu COVID ya. Efek dari COVID-nya. Karena karena dari kelas COVID-nya mereka itu proses pembelajaran mereka di rumah kan hampir 3 tahun. Ketika mereka masuk di kelas 2, kelas 3, itu kan sudah mulai menjalankan proses pembelajaran tentang operasi bilangan kaca itu. Perkalian penjumlahan itu kan kalau mereka tidak kuat di penjumlahan dengan pengurangan, mereka lemahnya di perkalian sama pembagian. Jadi kemarin itu saya fokus di perkalian, setelah perkalian sudah beres, termasuk anak-anak sudah menghafalkan 1-10, saya berikan soal untuk dikerjakan di rumah bersama orang tuanya, baru sekarang ke pembagian. Tinggal nambah sedikit. Iya, Pak. Kalau mereka tidak tahu kalau perkalian berapa, mereka pasti tidak mengerti tentang pembagian, Pak. Iya, betul. Kalau itu digenjot terus, Pak, setiap hari itu jangan lupa. Kalau saya di sekolah saya itu punya metode pembelajaran saya ketika anak-anak ini dulu kan saya ngajar di kelas 3, Pak. Kelas 3 itu sudah masuk ke perkalian, pembagian. Nah, anak-anak ini sebelum saya masuk ke materi tersebut, saya sudah wanti-wanti mereka. Pas awal pembelajaran itu saya sudah, awal masuk tahun pembelajaran itu saya sudah wanti-wanti ke mereka, sudah sampaikan. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang perkalian sama pembagian. Tapi, Patris harap mulai dari sekarang kalian harus hafal perkalian 1-10 itu di luar kepala. Nah, setiap hari itu saya selalu sebelum proses pembelajaran itu saya selingkan dulu dengan materi dengan soal-soal, Pak, soal-soal tentang matematika. Walaupun tidak ada pembelajaran matematika, saya selingkan terus, Pak. Pulang sekolah kalau
bisa menjawab pertanyaan saya tentang perkalian, boleh pulang. Kalau belum, saya kasih pertanyaan ulang sampai bisa paham, bisa tahu jawabannya, boleh pasti baru boleh pulang, Pak. Itu saya sudah sampaikan. Sebelum itu saya sudah sampaikan ke orang tuanya. Ini sudah kelas 3, akhirnya nanti kelas 4 mereka sudah mulai tentang pohon faktor dan matematika yang sudah tingkat kesulitannya sudah sulit. KPKFBB itu kemarin kelas 4. Kelas 4 yang saya implementasikan di kelas 4 supaya bisa diarahkan pelan-pelan saja. Karena kan pertama kelas 5 dia ketemu yang gitu. Itu gimana kita syuting ini buat video lagi? Kira-kira alat syutingnya apa ini? Ini gimana ya, Pak? Videonya gimana? Ini sebentar ya, Pak. Saya terima teleponnya Bu Ria dulu ya, Pak. Saya kasih mute ini sebentar dulu ya, Pak ya. Gini. Pak Zainul. Oke, Pak. Iya, Pak. Bertanya, Pak. Untuk perekaman videonya sendiri nanti saya ambil ke jenengan atau kami yang merekam sendiri, Pak? Ini salah satu dari panjenengan, kalau tidak salah Ibu Patricia ya, saya jadikan Pak, pemilik. Nanti masuk ke email Bu Patricia biar nge-share ke Pak Ardi ya untuk hasil ini. Tapi yang akan diunggah di LMS, Pak, rekaman besok. Pastikan hari ini jenengan buat skenario supaya besok itu mateng, Pak. Mateng ya, artinya mateng itu karena tidak bisa diedit, Pak, langsung unggah gitu. Jadi jenengan hari ini diskusi dengan Bu Patricia supaya besok itu coachingnya itu mateng. Kalau memang topik hari ini kurang pas untuk panjenengan diskusikan coachingkan, boleh berubah. Yang penting besok sudah mateng, Pak. Terima kasih informasinya, Pak Sani. Terima kasih Fasen atas informasinya. Sama-sama, Bapak. Pak Ardi. Ya. Nah, jadi Pak Ardi, bagaimana kalau contohnya kedua ini? Ini kan kita susun dulu ya, Pak, rencana untuk besok. Bapak kasih cerita tentang permasalahan Bapak, saya kasih pertanyaan, yang kita tulis dulu, nanti tinggal besok kita baca aja gitu aja, Pak Ardi. Maksudnya baca sambil enaknya gimana, Pak Ardi? Kalau mengalir memang sulit, Bu. Kita kan mencari kata kunci, langsung melontarkan pertanyaan dengan kata kunci. Kayak saya tadi pertama ya, melontarkan kata kunci yang disebutkan oleh Bu Patris, lalu saya melihat kerangka pertanyaannya kira-kira apa yang saya lontarkan dari kata kuncinya ini. Itu butuh waktu sepersekian detik untuk bisa mengolah tadi saya aja sudah. Saya juga tadi, padahal Pak Ardi sudah menjelaskan ke saya. Tapi saya tanya lagi, soalnya suaranya juga. Oh gitu. Oke. Ya. Gimana kalau kita rancangkan temanya aja ya? Temanya gimana, Bu? Tetap dengan tema yang tadi? Temanya tentang dari Pak Ardi aja itu permasalahan tentang itu loh. Anaknya Pak Ardi tadi tentang pemahaman tentang operasi matematika. Berarti satu aja ya? Nggak bergantian saya coach, jangan coach. Satu aja, Pak. Satu aja. Kita ambil yang paling bagus aja. Besok kita kan kita kan besok kan langsung bergantian, 5 kelompok itu kan bergantian. Siapa yang sebagai coach, siapa yang sebagai coachingnya. Nanti kita susun skenario-nya aja ya. Kita tulis skenario-nya aja, tinggal besok kita eksekusinya aja, Pak. Ya. Kebetulan itu juga unek-unek saya. Bagus sekali, Pak Ardi. Oh iya, karena kalau sudah kelas 6 itu kemampuan literasinya kan harusnya sudah mumpuni ya.
Iya Pak, Harus. takutnya gini loh Pak. Takutnya gini, jangan sampai ada kejadian di tahun kemarin tidak salah. Bukan tahun kemarin sih, tahun ini ada berita yang menyampaikan bahwa ada siswa lulusan dari SD mana yang dimana anaknya sampai di SMP belum bisa baca tulis. Nah, itu yang dilarang. Jangan sampai Pak. Betul Pak. Untungnya kok Ini kenapa? dicegat mulai dari awal. Karena apa? Kasihan guru SMP-nya Pak. Karena itu namanya sekolahnya kita yang jadi corengan gitu Pak. Makanya itu anak-anak sekarang itu kita genjotkan walaupun menurut mereka kita kita galak tapi untuk kebaikan mereka. Kita kan setelah memaksakan, sekiranya mereka sudah paham, kita langsung berikan materi yang lebih berat lagi. Mereka sudah paham sedikit, Pak, kita berikan materi yang lebih berat lagi. Misalnya kayak ini, bukan mengeksplorasi malah itu mengeksploitasi. Mengeksploitasi anak-anak. Ketika anak-anak, apalagi anak-anak kelas 6 ya Pak, waktu mereka belajar itu sampai bulan Desember, bulan Januari sampai Mei itu kan mereka sudah mulai dengan ujian-ujian praktek, ujian tulis. Nah, waktu untuk literasi itu sudah sangat kurang. Takutnya jangan sampai hal kejadian yang dialami Pak Ardi, takutnya sampai ke SMP. Anak-anak ini memang mereka sudah bisa baca, tapi untuk literasi, pemahaman materi atau pemahaman soal yang disampaikan itu mereka nggak paham. Iya. Guru lain mereka mengerjakan yang lain. Mereka mengalami kesulitan seperti itu. Walaupun tinggal beberapa bulan lagi, nggak apa-apa Pak, digenjot aja Pak. Anak-anak biasanya dikasih waktu, kalau belum bisa dikasih latihan, supaya lama-kelamaan bisa Pak. Iya, makanya mencoba berbagai macam cara termasuk menyempatkan waktu anak-anak untuk membaca cerita di kelas itu juga membaca bersama bareng-bareng, terus kemudian mencari ide pokoknya itu apa, lalu poin-poin menarik itu apa, itu terkadang biarpun bukan pelajaran bahasa Indonesia tetap kita lakukan. Iya Pak, kalau gini aja Pak, kalau boleh saya usul, anak-anak kelas 6 kan sudah punya imajinasi, kreativitasnya kan sudah banyak. Nah, dengan menulis karangan atau mereka disuruh minta buat komik atau buat cerita cerpen, itu kan dari situ kan anak-anak bisa menuangkan apa-apa saja yang mereka dapat, bacaan-bacaan apa, kata-kata yang saja mereka lakukan, mereka tuangkan dalam hasil karya cerpen mereka ataukah komik. Dengan situ kan kita bisa tahu, oh literasi anak ini sejauh ini. Si A literasinya sudah sangat bagus, si B literasinya harus ditambah lagi, si C perlu ada dukungan gitu loh Pak. Itu juga sudah saya analisis sebenarnya. Analisis. Dan ya anak itu saja. Biarpun peningkatannya sedikit ya, tapi saya selalu apresiasi sih biarpun mereka ada peningkatan sedikit, karena saya juga pernah merasakan titik fokus itu seperti apa saat membaca, lalu titik fokusnya itu juga menurun, fokus saya itu menurun. Itu kan kalau nggak dilatih secara terus menerus akhirnya kesulitan. Makanya sekecil apapun perubahan anak itu saya coba apresiasi. Betul Dan sekali untungnya Pak. itu juga memiliki pengaruh sih, memiliki pengaruh. Biarpun anaknya sendiri kan memang dasarnya ini nggak mau berhadapan dengan hal yang ribet, lebih mendingan saya diceritani daripada saya membaca kan gitu. Betul Tapi sekali tidak kekurangan Pak. akal, tidak kekurangan akal. Sekali, saya Pak. selalu mencari akal-akal yang lain. Mungkin juga mereka mengalami suatu permasalahan di keluarga atau hal-hal yang lain sehingga untuk minat literasinya itu mereka kurang. Kalau ketika kayak gini loh, anak-anak ini ada yang dari keluarga yang kayak gini, mereka lebih banyak ketika pulang sekolah mereka dituntut untuk melakukan sesuatu kayak melakukan pekerjaan, sehingga untuk literasi, untuk belajar ini mereka kurang. Sehingga ketika di sekolah, mereka hanya di sekolah, waktu mereka di rumah tidak ada untuk mengulangi lagi.
budaya di rumah itu sedikit banyak berpengaruh, Bu. Kalau orang tuanya memiliki minat baca yang tinggi, ya misalkan menyediakan buku bacaan yang banyak, orang tuanya juga sering membaca, anak ini juga terstimulus untuk membaca. Kayak saya contohnya, kalau saya kan bagiannya juga sering membaca, sampai semuanya kecamatan. Nah, itu cara nggak langsung juga menstimulus saya untuk memilih kemampuan membaca, walaupun mungkin tidak seperti orang tua saya. Oke. Apapun ya. Nggak ada cara, maksudnya Tapi gini loh Pak. anak-anak sendiri itu kalau zaman sekarang ini sepertinya mereka lebih condong untuk melihat video dibandingkan membaca sebuah cerita. Bahkan sebuah film pun, film itu kalau memiliki subtitle, terkadang mereka nggak mau nonton itu. Apalagi subtitle dari film tersebut itu subtitlenya berjalan dengan cepat atau dialognya berjalan cepat. Itu sudah mulai dihindari anak-anak. Nah, bagaimana nanti kira-kira anak-anak ini dengan pergeseran-pergeseran seperti itu yang saya coba untuk di kelas ini mereka tetap memiliki keinginan untuk membaca. Jangan di rumah tidak ada sarana, gitu. Sarananya hanya HP, disusun mungkin ya koran bekas bungkus kecil, yang dipakai, itu ya sulit. Kalau di kelas ada pojok baca atau jadwal untuk kunjungan ke perpustakaan untuk literasi ada nggak Pak di sekolahnya? Untuk jadwal kunjungan ke perpustakaan ada seminggu sekali, Bu. Karena kan di jadwal toh. Seminggu sekali itu anak-anak meluangkan waktu 1 jam, saya berikan waktu 1 jam untuk ke perpus membaca buku yang mereka senangi, dan di perpustakaan itu juga disediakan buku-buku yang cukup untuk anak satu kelas maupun 2 kelas yang menuju ke perpustakaan secara langsung. Itu ceritanya juga banyak, buku ensiklopedia juga banyak. Hanya saja saat di perpus ini mereka membacanya ya membaca buku-buku hanya sekedar syarat saja. Tetap harus gitu ada ya. arahan. Iya. Lalu untuk di kelas sendiri ada pojok baca, itu mungkin cara saya untuk merayu anak-anak supaya anak-anak ini mau membaca. Saya selalu mengaitkan dengan salah satu buku yang ada di sudut baca itu. Jadi pada saat saya selesai menjelaskan materinya, selesai pelajaran, jadi ini juga kalian bisa pelajari, contohnya seperti ini. Ini juga bisa kalian pelajari pada buku ini. Kalau tidak salah, Pak Adi pada saat itu menemukan di halaman ini. Itu jadinya seperti ini. Dan juga hal-hal yang lain berkaitan dengan soal yang sudah kita bahas tadi itu ada di situ. Jadi mereka itu tergerak untuk ke situ, biarpun temannya satu itu membaca buku yang saya rujuk ini, yang satunya itu atau teman yang lain menemani tadi itu biar tergerak untuk mengambil buku yang lain. Ya awal-awal saja sih, lama kelamaan ya tinggal anak itu saja. Tapi itu bisa lama kelamaan kan kalau dilakukan terus menerus, lama kelamaan nanti jadi ini budaya. Nah, saya harapkan itu. Oke. Untuk buku baca, pojok baca di kelas itu disediakan dari anak-anak sendiri ataukah diambil dari bagian perpustakaan? Buku pojok baca itu saya dapatkan dari anak-anak. Jadi pada saat mereka menemukan buku yang menarik, menurut mereka menarik, ya, bisa dibawa ke sekolah untuk ditaruh di pojok baca. Lalu kemudian saat mereka butuhkan, mereka bisa bawa kembali lagi ke rumah. Dan nanti teman yang lain juga ikut membawa. Jadi buku itu bersirkulasi terus. Dan saya selalu ngambil bukunya satu, saya ambil, coba saya baca bukunya apa sih ceritanya ini. Lalu kemudian coba saya sampaikan saat pembelajaran, nyolong-nyolong lah istilah itu. Nyolong-nyolong. Saya sampaikan apa yang kira-kira yang menarik kutipan dari buku itu, coba saya sampaikan. Seperti itu. Dan ujung-ujungnya Padahal ya sudah bagus loh. Pasti Pak Ardi menyediakan, maksudnya menyampaikan ke anak-anak bahwa buku itu sesuai dengan minat bacanya kalian masing-masing. iya, dengan sesuai dengan usia mereka. Jadi bukan buku yang mengharuskan saya membawa, termasuk saya sendiri membawa buku. Saya baru membawa buku di situ itu buku ceritanya ini loh, Timun Mas. Buku cerita rakyat. Karena ya nantinya kan saya gunakan untuk ini, untuk dongeng kan.
materi dongeng. Materi Termasuk dongeng. artikel-artikel koran yang dulu saya kumpulkan mengenai hal-hal yang menurut saya menarik, itu juga saya taruh di situ, tentang sejarah-sejarah, itu juga saya taruh di pojok baca untuk memudahkan saya menjelaskan tentang teks narasi. Itu banyak buku saya juga di situ, ada sekitar 2 atau 3 buku termasuk clipping. Nah, anak-anak dengan itu membawa bukunya juga ke situ dengan harapannya mereka ini benar-benar membawa buku yang sesuai dengan janjinya. Tapi sebelum ditaruh ke pojok baca, tetap saya sortir supaya nggak kayak dulu ada yang membawa buku ini, Bu, membawa bukunya kakaknya, mungkin ya, buku kakaknya itu yang ya masalah cinta-cintaan nggak sesuai dengan usia mereka. Primbon, bahkan ada yang pernah bawa primbon. Meramal ya di sekolah, di kelas. Buat apa primbon kamu? Nah, contohnya gini loh Pak Arti, kan Pak Arti kan memberikan pembelajaran ke anak, pasti ada yang berupa clipping, atau cerita-cerita, karangan. Itu kan apakah Pak Arti tidak membuat menjadi satu clipping atau satu buku untuk dijadikan di pojok bacanya supaya anak-anak tuh bisa tertarik lagi. Oh, ini hasil karyanya saya, hasil karyanya teman-teman saya. Iya, loh, Pak. di mading kelas itu ya. Untuk mading kelas, itu mading kelas kan karena terbatas, makanya diisi hanya karya terbaik setiap minggu atau bahkan setiap bulan. Jadi karya terbaik dari anak-anak ya. Yang menurut anak-anak itu kan saling bertukar tuh bu anak-anak setelah membuat cerita itu, saling bertukar dengan temannya membaca, lalu kemudian ditukar lagi dengan temannya yang lain sampai mereka ini memahami atau tahulah sedikit tentang cerita yang dibuatnya temannya yang lain itu. Setelah mereka tahu, baru diputuskan kira-kira menurut anak-anak ini cerita mana yang paling menarik, alasannya kenapa. Itu juga mereka bisa menyebutkan dengan alasan yang logis, baru saya baca. Nah, ketika Pak Ardi menyampaikan anak-anak untuk membawa buku, adakah orang tua yang lain ada yang keberatan atau tidak? Keberatan saya enggak, Bu. Kalau keberatan enggak, mereka lebih kebingung. Karena instruksi dari anaknya atau instruksi dari siswa ini ke orang tua kurang, terkadang itu bias disampaikan. Pokoknya go buku gitu. Enggak ada Padahal buku tugas gitu maksudnya gini loh, ke bapak, ke anak-anak kan secara lisan ya, mungkin iya. Kita juga sebagai seorang guru itu kan juga kita juga walaupun kita sudah menyampaikan ke anak-anak, nah kita juga sebagai seorang guru kita juga menyampaikan secara via tertulis ataukah sebagai buku tugasnya mereka. Oke, Bapak, terima kasih. Itu melewat grup WA, Bu. Jadi setelah saya menyampaikan di kelas, lalu kemudian besoknya baru saya informasikan di grup supaya anak ini berkomunikasi dengan orang tuanya dulu. Jadi tidak langsung saya share pada saat itu, saya berikan saya berikan instruksi ke orang tuanya, nanti takutnya anak ini tidak punya tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya saya takutkan itu. Makanya saya berikan instruksi di kelas, setelah itu besoknya baru saya instruksikan atau memberikan instruksi tambahan penjelasannya di grup kelas supaya orang tuanya yang benar-benar membaca. Nah, tadi kan Pak Ardi menyampaikan anak-anak kan sudah dikasih waktu ya, maksudnya setiap minggu itu anak-anak sudah dikasih waktu satu minggu itu 1 kali mengunjung ke perpustakaan. Nah, betul. Nah, di situ kan Pak Ardi anak-anak kunjungan ke perpustakaan itu hanya sekedar baca. Setelah itu selesai. Apakah tugas yang lain atau yang Pak Ardi lakukan untuk kedepannya supaya anak-anak itu jangan sampai ke perpustakaan cuma numpang baca saja, numpang saya disuruh tugasku cuma baca aja kok. Habis itu saya nggak ada buat apa-apa lagi. Ada rencana yang lain untuk kedepannya supaya anak-anak itu jangan kunjungan perpustakaan ini jangan hanya cuma baca aja. Apa sih yang mereka dapatkan itu di perpustakaan ini supaya mereka itu bisa mengembangkan untuk kedepannya. Apa hal-hal atau langkah-langkah atau strategi apa yang Pak Ardi lakukan untuk mengatasi
hal-hal seperti ini? Saya mencobanya itu begini Bu, untuk kedepannya ini baru gambaran saya kemarin. Jadi setiap selesai pelajaran literasi, paling tidak mereka ini membawa produk itu entah mereka membuat rangkuman dari cerita yang sudah dibaca, lalu juga bisa membuat peta konsep Pikiran. tentang cerita, peta pikiran tentang apa yang sudah mereka baca. Kemudian juga bisa membuat suatu gambar tentang cerita yang sudah dibaca tadi. Jadi berdasarkan itu, harapannya Berarti seperti gambar itu. berseri ya Pak? Iya, gambar yang bisa menggambarkan cerita yang sudah mereka baca. Kayak contohnya mereka ada yang membaca tentang Timun Mas misalkan ya. Mereka bisa menggambar putri atau menggambar poster-poster yang bisa menggambarkan apa yang mereka baca, apa hal menarik yang ditemukan di situ. Seperti itu, Bu. Kayaknya seperti Bagus itu ya. sekali, bagus sekali Pak. Semoga strategi langkah-langkah ini bisa terwujudkan ya Pak, supaya anak-anak kalau kunjungan ke perpustakaan tuh jangan hanya membaca saja, supaya mereka bisa selain membaca, mereka juga punya tugas. Oh iya, selain saya harus membaca, saya juga punya tugas. Setelah dari kunjungan ini, saya harus membuat clipping, ataukah poster, ataukah gambar-gambar yang sesuai dengan bacaan yang saya baca hari ini. Iya, betul. Semoga Jadi mereka ini hanya sekedar membaca. Kalaupun hanya membaca tapi tidak memahami apa yang dibaca kan juga kesulitan ya, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Berarti di perpustakaan ini ketika kunjungan, Pak Ardi tidak mengikuti. Maksudnya ketika anak-anak mengunjungi, berarti anak-anak dengan petugas perpustakaan aja. Bapak tidak memantau. Selama ini saat ada kegiatan di perpustakaan, karena kan masih dalam rangkaian pembelajaran, maka setelah pulang sekolah tadi atau setelah pulang sekolah itu saya ikut mendampingkan anak ke perpus untuk memberikan instruksi sebelum mereka ini mulai berkegiatan di perpustakaan, karena kita kan berpindah dari kelas ke perpustakaan, yaitu mulai dari berdoa dulu, kemudian juga memberikan instruksi agar mereka juga bisa mencari buku apa yang kira-kira menurut mereka menarik. Setelah menemukan bukunya, kita baca bersama seperti itu, Bu. Jadi tetap saya dampingi meskipun ada petugas perpus di perpustakaan. Karena kalau jam istirahat dilaksanakan di perpustakaan atau atas keinginannya sendiri, istirahatnya itu hanya sekitar 10 sampai 20 menit istirahatnya. Dan itu kurang untuk yang baca. Sedangkan kalau sepulang sekolah ada waktu 1 jam, mulai dari jam 11:30 sampai dengan 12:30, dan kemudian disambung dengan sholat zuhur. Berarti diambil dari di luar jam pembelajaran ya Pak, kegiatan literasinya di perpustakaan ini. Sebenarnya yang dipakai itu sekitar 1 jam pelajaran, 1 jam pelajaran. Tapi saya tambahkan lagi 1 JP itu supaya anak-anak lebih tenang berada di perpustakaan. Karena 1 JP-nya kan sekitar 35 menit. Jadi setengah 12 sampai jam 12 kan anak-anak baru pulang. Saya gunakan untuk di perpustakaan, tapi saya tambahkan 35 menit lagi. Supaya anak-anak ini lebih nyaman saat ada di perpustakaan, tidak buru-buru. Betul sekali Pak. Kalau contohnya anak-anak kalau dikasih cuma 1 jam, loh Bu, saya belum selesai membaca cerita ini. Bagaimana kalau saya dikasih tugas yang ini, saya nggak memahami. Iya. Itu juga sudah dialami oleh siswa saya, Pak. Siswa saya walaupun saya mengajar kelas 2, saya ini punya tugas khusus buat mereka ketika mereka mengunjungi perpustakaan. Selain di perpustakaan, kami juga punya pojok baca. Setiap minggu itu kami kunjungan ke perpustakaan ini juga 1 kali dalam seminggu. Nah, anak-anak ini sudah jauh-jauh hari saya sudah sampaikan, anak-anak kita ada kunjungan perpustakaan. Di perpustakaan ini kegiatan kalian adalah membaca. Setelah selesai membaca, kalian juga wajib mempunyai 1 buku khusus, yaitu buku literasi. Nah, di situ
Setelah selesai baca dari perpustakaan, anak-anak menceritakan kembali apa saja yang mereka dapatkan atau mereka baca pada hari itu, pada ketika mereka saat kunjungan ke perpustakaan ini. Supaya saya juga tahu, oh anak-anak hari ini kunjungan ke perpustakaan membaca ceritanya tentang ini. Nah, dari situ saya juga tanda tangan, anak-anak kembalikan ke orang tua juga mengetahui bahwa anaknya juga sudah melakukan kegiatan literasi. Orang tuanya juga tanda tangan, supaya orang tua juga tahu kegiatan apa saja yang dilakukan anak-anak di sekolah, terutama kegiatan literasi ini. Kita tetap bareng saya. Oke, berarti nanti kira-kira alur pertanyaannya seperti apa? Alur pertanyaan kita itu tentang ini, Pak. Waduh, suaranya habis ya. Maaf lebih habis. Pertanyaan kita itu pertama ini pertama itu Pak Ardi menyampaikan permasalahan yang dihadapi Pak Ardi. Pak Ardi ceritakan yang tadi seperti yang tadi Pak Ardi ceritakan pertama. Pertama kita menanyakan kabar terlebih dahulu. Menanyakan terlebih dahulu kabarnya. Habis itu saya memberikan waktu kepada Pak Ardi untuk menyampaikan permasalahan apa yang mau disampaikan ke Pak Ardi pada saat coaching hari ini. Itu. Atau gimana Pak Ardi? Silakan. Topik permasalahan yang ingin Pak Ardi sampaikan, topiknya aja, disampaikan topiknya. Nanti baru kita identifikasi dan rencananya itu di bagian I sama R-nya. Identifikasi sama rencana apa yang ingin dilakukan di sana. Berarti ini ya, yang kita ambil topiknya nanti sesuai dengan ini kemampuan literasi siswa aja ya. Jadi tidak sampai ke operasi matematika ya. Karena kan poinnya itu sebenarnya di literasi anaknya sebelum mereka ke operasi matematika. Karena kalau operasi matematika itu kan lebih apa ya Pak? Kalau contohnya literasinya mereka dapat, pasti mereka untuk pemahaman tentang operasi matematika itu mereka pasti akan mengerti. Kalau literasinya kurang, nggak bisa. Berarti kita pembahasan besok ini tentang literasi aja ya Pak ya? Boleh. Iya boleh. Kurang lebih begini. Kalau masalah literasi kan memang beberapa kegiatan di sekolah ini juga ada penunjang, termasuk hal-hal yang saya laksanakan supaya anak ini memiliki minat untuk membaca. Karena anak-anak sebagian besar ini bukan sebagian kecil ya, Bu. Sebagian besar itu malas untuk membaca. Saya bukan menjudge ya di sini ya. Bukan, betul sekali Pak. Bukan saja di sekolahnya Pak Ardi, tetapi di sekolahnya saya juga sama. Untuk literasinya anak-anak ini kurang. Kalau kita buat kegiatan seperti ini, dengan ini maksudnya pengadaan pojok baca, habis itu kunjungan ke perpustakaan itu, habis itu dikasih tugas-tugas setelah selesai literasi di perpustakaan mereka mengembangkan, otomatis tanpa disadari literasinya anak ini akan bertambah, Pak. Betul, keinginan belajarnya itu, keinginan membacanya juga semakin bertambah. Kalau kita biarkan hanya mengeluh ya misalnya hanya mengeluh. Aduh, ada kok kok ngene kok ngono, tapi kita nggak ada action juga sulit. Soalnya apa ya, keterampilan mereka itu maksudnya anak-anak ini apa ya, bakat minatnya mereka itu masih ada yang terpendam. Sebenarnya mereka bisa sih Pak, tetapi kalau nggak digali seberapa persen aja yang kelihatan, oh anak ini kayak gini. Tapi kalau kita gali terus, otomatis akan terlihat tampak Pak. Kayak contohnya anak-anak kalau kita latih literasi, mengadakan kegiatan mengarang atau membuat poster atau membuat komik, dengan sendirinya bahasa atau kata-katanya mereka akan keluar. Mereka dengan sendirinya ketika mereka menulis sesuatu ya Pak, itu mereka dengan keadaan tenang, ide-ide mereka tuh akan muncul Pak. Betul, karena terbiasa membaca itu akhirnya alur kosakatanya bertambah, alur penulisannya juga bertambah, lalu urutan kejadian apa yang akan disampaikan itu juga mereka sudah tahu karena sudah terbiasa untuk menyaksikan teks narasi ataupun teks-teks yang lain ya.
Cara Betul langsung sekali, Pak. menggerakkan mereka untuk dapat membaca dimulai dari dirinya dulu. Yang tadinya tidak mau membaca, pada akhirnya mereka melihat buku ini jadi punya rasa ingin tahu tuh, masih pengen dipelajari. Betul sekali, Pak. Anak-anak kalau enggak digali, enggak dimotivasi, lama-kelamaan, enggak saya Iya. malas Kak, cuma kata Bukunya malas nanti malas lama-kelamaan kata malas ini menghantui di diri mereka. Lama-lama mereka itu bisa, tetapi karena malas, lama-kelamaan mereka enggak akan pernah bisa. kalau sudah tidak punya ketertarikan itu mau diapakan apapun mungkin mereka masih menolak ya. Karena Betul ada sama pembantu sekali, yang menurut Pak. mereka lebih menarik. Tapi kalau setelah kita kenalkan dengan suatu hal yang tadinya mereka kurang menarik, oh ternyata menarik juga. Betul sekali, Pak. Apalagi anak-anak kecil. Apalagi anak-anak yang kelas kecil. Ketika kita terapkan metode kayak gini, hal-hal kayak gini, kita terapkan terus. Nanti mereka naik ke kelas berikutnya, terapkan terus. Akhirnya lama-lama mereka terbiasa, Pak. Akhirnya, sampai ke kelas yang lebih jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya kosakata mereka ini lebih tambah banyak. Ketika kita suruh mereka karang, atau kita suruh mereka buat cerita, atau narasi, atau apapun, mereka pasti dengan sendirinya mengalir. Kata-kata mereka itu akan tersusun dengan rapi. Karena sudah terbiasa. Baik itu kata penghubung, istilah-istilah itu mereka memiliki kosakata yang banyak ya. Betul Hanya banget. kata itu saja. Apalagi kalau kelas 6 itu membaca cerita seperti ini tuh. Waktu itu aku pergi bersama ayah, aku pergi juga bersama ibu tanpa tanda baca. Betul sekali, Pak. Kalau enggak dilatih dengan tanda baca, titik, koma, jeda apa, kayak rel kereta api, kereta api dulu. Pada akhirnya mereka merangkai kata berikutnya atau kalimat berikutnya itu malah stagnan, malah berhenti. Malahan tambah campur aduk, Pak. Malah buntu pada akhirnya. Ya. Apalagi ya, apalagi ya. Pasti ujung-ujungnya apalagi ya. Kalau sudah mentok itu paling tanya gini Bu, Pak gini boleh tak? Pokoknya selama masih apa lurus nggak masalah. Tapi kalau sudah melenceng jauh mulai. Tapi gini memang. Anak-anak zaman sekarang itu untuk diajak menulis puisi aja mereka masih mereka pemikiran bahwa puisi dengan cerita itu kayak model sama-sama gitu loh, Pak. Membaca puisi itu terkadang bukan membaca puisi, Pak, menulis puisi dengan menulis cerita kayak mirip-mirip. Ya, itulah zaman kita ini. Betul sama sekali, Pak. Apa ini benar jadi kan harus. Kita coba susun pertanyaan atau gimana ini? Oke, Pak, silakan kita 2 susun pertanyaan aja dulu, Pak. Mulai dari kabar dulu ya. Kita di awal ya umumnya lah. Untuk saya lihat bahasa. Lalu kemudian untuk apa namanya? Ya, Pak. Yang tujuan, Bu. Oh, tujuan tuh Pak Ardi menjelaskan topik apa yang mau Pak Ardi bahaskan. Jadi tentang literasi gitu ya. Maksudnya di sini Pak Ardi menjelaskan kendala atau permasalahan yang dihadapi Pak Ardi, kekurangannya, habis itu apa yang Pak Ardi hadapi itu supaya hal-hal tersebut itu bisa teratasi. Itu disampaikan pada saat topik tujuannya aja, Pak. Jadi termasuk kemampuan membaca anak yang keinginan belajar saja dulu, keinginan membaca dulu yang saya sampaikan ya. Setelah keinginan membaca, baru nanti merujuk kepada kemampuan. Habis itu di situ selain tujuan solusi tentang caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman untuk anak-anak ini bisa literasi lagi gitu loh, Pak. Yang selama ini atau yang akan dilakukan?
Maksudnya selanjutnya. Solusi yang selanjutnya yang mau Pak Ardi lakukan untuk mengatasi permasalahan untuk literasi anak-anak ini. Berarti ide yang muncul ya pada saat itu. Kalau mungkin idenya itu ya ini Maksudnya membuat. Pak Ardi mau tanya solusi apa yang ingin Pak Ardi lakukan sehingga bisa Pak Ardi terapkan, atau apa yang Pak Ardi lakukan supaya permasalahan yang dihadapi Pak Ardi ini bisa teratasi. Bukan fokus pada masalahnya, Pak. Masalahnya gini. Masalahnya gini. Apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya menambahkan kemampuan literasi atau meningkatkan kemampuan literasi? Oh, langkah-langkahnya, strateginya, bukan dijelaskan di identitasnya. Berarti di bawah aja nanti ya. Kan di situ kan di tujuan itu kan Pak Ardi harus tentukan dulu tujuan topiknya apa, solusi ke depannya seperti apa. Habis itu identifikasinya, nanti itu bagaimana penerapannya. Habis itu hal-hal atau langkah-langkah apa saja yang sudah Oh lah ya. Berarti kan tujuan akhir, maksudnya atau itu kendala apa saja yang apa? sudah Pak Ardi alami gitu loh. Nah, di bagian tujuan ini kan berarti kita di goalsnya dulu ya. Apa sih tujuannya? Larinya kemana kira-kira nanti? Keinginannya itu apa? Kita bahas topik apa? Betul. Tujuannya ini kita mau bahas topiknya tentang apa? Solusi kedepannya untuk apa? Habis itu kalau di identifikasi itu Pak Ardi menyampaikan penerapan. Habis itu kendala yang dihadapi Pak Ardi ketika melakukan kegiatan literasi ini. Ada kendala apa tidak? Terus ini Bu, di tujuan itu nanti kita enggak memakai indikator ketercapaian itu apa? Kira-kira yang menjadi tolak ukurnya itu apa? Enggak ada. Kalau menurut saya, kalau di tujuan itu Pak Ardi menyampaikan permasalahan Pak Ardi tentang kegiatan literasi, karena Pak Ardi mengalami kendala ketika menerapkan proses pembelajaran matematika ini. Dan kita fokuskan ke literasinya. Literasinya aja. Karena ketika maksudnya gini, Pak Ardi menyampaikan aja. Berarti begini ya. Saya menyampaikan runtut secara utuh tentang literasi anak-anak ini memahami soal matematika ya. Iya, betul sekali Pak. Di akhir tujuannya itu, saya baru menyampaikan untuk tujuan akhirnya supaya anak-anak ini memahami literasi gitu kan. Betul sekali Pak. Nah, maksudnya saya tadi itu seperti itu kan, tujuannya itu Pak Ardi bahas karena literasi anak sangat kurang. Seperti yang saya alami ketika menjelaskan pembelajaran tentang pemahaman tentang operasi matematika gitu aja. Karena untuk pemahaman ini mereka butuh literasi karena mereka masih kurang, itu aja Pak. Intinya itu aja. Terus kemudian diidentifikasi nanti dimulai dari apa dulu? Identifikasi itu saya menanyakan tentang apakah Bapak ini sudah mulai menerapkan metode apa untuk kegiatan literasinya. Hal-hal apa saja yang sudah diterapkan Bapak ketika mengadakan kegiatan literasi ini? Yang sudah diterapkan ya, termasuk penggunaan sudut baca. Terus kemudian waktu khusus untuk literasi juga disebutkan ya. Sudah. Terus lanjut baru di bagian bagian untuk rencana aksinya itu baru saya menambahkan supaya anak-anak ini juga mau memahami, supaya bisa memahami lebih baik. Saya ingin anak-anak ini juga merangkum itu ya. Bisa merangkum apa saja yang mereka baca. Karena kan itu belum saya lakukan soalnya. Maksudnya saya sudah melakukan hal-hal seperti ini Bu, sudah melakukan kegiatan pojok baca, habis itu kunjungan ke perpustakaan 1 minggu 1 kali. Nah, ini yang saya lakukan ke depannya itu adalah saya ingin ketika kunjungan ke perpustakaan atau kegiatan literasi di dalam kelas, yang ingin saya lakukan itu adalah anak-anak
membuat rangkuman atau apa gitu, gitu loh Pak. Iya. Ataukah gini loh Pak, ataukah hal apa saja yang sudah pernah Pak Ardi lakukan ketika mengadakan kegiatan literasi ini? Maksudnya kegiatan apa ya? Maksudnya dari hasil kegiatan literasi ini kan ada kunjungan ke perpustakaan, ada juga literasi atau pojok baca ya. Nah, apakah dari kegiatan ini, apakah hal ini sudah pernah Pak Ardi lakukan dalam hal kegiatan, maksudnya anak-anak disuruh mengarang, sudah membaca, dikarang, ditulis kembali, atau apa, kegiatan apa lagi yang mengenai literasi ini sudah pernah atau belum gitu loh Pak? Model yang tadi Pak Ardi Kalau saya sih ceritakan. belum pernah. Karena itu belum. Baru rencana saya. Saya pengen anak-anak itu setelah belajar literasi atau pada saat setelah literasi itu mereka memiliki produk yang dapat diberikan kepada saya untuk dapat menakar kembali. Kira-kira kemampuan literasinya itu ada peningkatan apa enggak? Selama ini kan tidak ada tolak ukurnya. Penting anaknya ini tahu tentang penggunaan kosakata yang baik saat membuat cerita, atau pada saat mereka ingin membaca soal itu mereka memahami soalnya. Itu kan ini soal yang sedikit sih, nggak banyak, hanya 1-2 soal. Ya, nggak usah banyak-banyak Pak Ardi, 1-2 nomor juga sudah ini. Mereka sudah mulai yang penting kan mengenal. dijadikan tolak ukur. Sebagai tolak ukur apakah anak-anak ini sudah mulai berkembang dalam hal kegiatan literasi apa belum. Oke. Lalu setelah nanti saya menyebutkan tentang praksi yang akan dilakukan, berarti langsung ke tanggung jawab atau gimana? Habis itu langkah-langkah selanjutnya dan strategi selanjutnya yang mau, kan maksudnya gini, Pak Ardi kan sudah merancang ya strategi ini toh. Pak Ardi sudah pernah apa belum membuat, maksudnya setelah anak-anak membaca Pak Ardi kasih pertanyaan, sudah toh Pak? Sudah pernah ya Pak? Sudah, sering. Setiap pelajaran literasi. Ya. Kalau sudah, bagaimana tindak lanjutnya Pak Ardi atau langkah selanjutnya, strategi selanjutnya yang mau kembangkan lagi? Kan Pak Ardi sudah jelaskan bahwa literasinya kita sudah selesai literasi, anak dikasih soal-soal, itu kan sudah sangat bagus. Nah, langkah-langkah selanjutnya supaya untuk mengembangkan kegiatan literasi ini seperti apa lagi? Strategi untuk depan. Menurunkan produk. Jadi setelah melakukan langkah-langkah seperti mulai tadi membaca meluangkan waktu untuk tujuan perpustakaan, tapi selama ini tidak ada produk yang apa itu tujuannya ke perpustakaan. Karena dari pertanyaan kan sudah dicoba, tapi untuk prosedur sendiri masih belum. Oke, nah di sini adakah yang mendukung, memotivasi Bapak melakukan kegiatan ini atau tidak? Saja atau memotivasi untuk menerapkan kegiatan ini siapa saja? Cara pembantu ya guru kelas yang lain. Kemudian juga ada satu kegiatan, lalu ada juga pelajaran SPM yang untuk menyusun program literasi. Apakah ketika bekerja sama atau berkolaborasi ini Pak Ardi mengalami kendala apa tidak? Bekerja sama dengan rekan sejawat, habis itu tim kurikulum, itu ada mengalami kendala atau tidak? Kegiatan kolaborasi ini. Selama ini ya berarti ya, selama ini. Karena yang saya tangkap tadi kan pertanyaannya nantinya siapa yang akan diajak kolaborasi. Kalau selama ini karena masih belum mencoba untuk menghubungi ya. Tapi untuk kedepannya, ini kan bayangan kita ke depan ya Pak ya. Apakah nanti kalau kita melakukan ini, apakah mengalami kendala atau bagaimana solusinya ketika kita menghadapi kendala dengan rekan sejawat dan
tim Kendalanya apa kurikulum atau tugas perpustakaan. Kendalanya mungkin ini ya, yang bisa dipakai acuan kira-kira begini Bu. Kalau kendalanya itu karena keterbatasan waktu, gimana? betul, Untuk betul. penyusunan program. Itu kendalanya waktu. Kegiatan Iya, literasi karena anak kan jam akan berkurang karena jamnya kan terbatas toh, misalnya jamnya terbatas. Orang-orang yang saya ajak kerjasama ini seperti perpustakaan itu juga ada waktu di kelas-kelas untuk memberikan jam literasi. Lalu kemudian bagian kurikulum juga memiliki kelas sendiri, nggak mungkin waktu ngajar saya tiba-tiba nyelonong ke sana minta apa pendapatnya mengenai program yang saya ingin ajukan itu kan nggak mungkin. Ya itu aja ya kira-kira yang pakai. Oke Pak. Untuk selanjutnya itu saya mau menyampaikan itu untuk waktunya ini Pak Ardi mau terapkan kapan untuk kegiatan ini? Kegiatan ini secepatnya. Ya begitu ya. Secepatnya. Jawaban yang paling masuk akal. Secepatnya dan akan saya mulai besok. Ya gitu ya. Nah, tadi kan Pak Ardi sudah menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab dan mendukung. Kalau bertanggung jawab dan mendukung tuh beda ya Pak ya. Bertanggung jawab selain Pak Ardi siapa saja yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut? Kalau bertanggung jawab itu lebih kepada program yang kita jalankan, Bu. Baik tanggung jawab kita sendiri. Lalu yang mendukung itu bisa dari orang lain. Tapi kalau programnya itu program sekolah yang kita jadikan program, penanggung jawabnya nanti kepala sekolah setelah kita berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah. Sepemahaman saya sih gitu ya. Kecuali kalau kita mau mencari feedback dari teman sejawat itu baru nanti mencari dukungan gitu. Yang bisa mendukung kira-kira memberikan arahan atau memberikan petunjuk itu nanti dari teman jawab. Tapi kalau tanggung jawab itu lebih ke dirinya sendiri. Ya, kan begitu ya, Bu. Betul. Habis itu bagaimana cara supaya Pak Ardi bisa memastikan bahwa kegiatan literasi ini bisa berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai waktu yang sudah ditetapkan oleh Pak Ardi. Bagaimana caranya? Supaya bisa mengimplementasikan ini kepada peserta didik. Tadi kan Pak Ardi sudah menjelaskan langkah-langkah strateginya untuk ke depan dalam waktu dekat. Bagaimana caranya supaya kegiatan literasi ini bisa terlaksana dan bisa terimplementasikan kepada peserta didik dengan baik? Oh iya. Iya. Jadi dimulai dari penyusunan jadwal. Kira-kira begini, Bu. Dimulai dari penyusunan jadwal, kemudian penentuan indikator untuk tema-tema yang dilaksanakan setiap minggunya. Jadi memiliki tema-tema yang berbeda supaya anaknya tidak jenuh. Gimana Bu kalau gitu? Betul, Pak. Penentuan apa? Kita belum coaching ya. Betul. Kita belum Maksudnya nggak coaching. apa-apa Pak. Ini kita reng-reng dulu supaya nanti ketika besok itu sudah fix gitu loh Pak. Sudah terbiasa ya. Biasa gitu loh Pak Ardi. Ini aja Pak Ardi. Untuk caranya itu pertama aturan, pembuatan aturan, kayak kesepakatan bersama. Kesepakatan dengan anak-anak. Kesepakatan dengan anak-anak. Bagaimana caranya supaya kegiatan literasi kita ini bisa berjalan? Kesepakatan apa yang kita lakukan? Kita juga jangan diri kita sendiri, kita juga harus berdiskusi dengan peserta didik. Maunya mereka tahu apa setelah kegiatan literasi ini. Baru kita buat reng-rengannya, langkah-langkah supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Hasilnya seperti apa? Bisa supaya kegiatan ini bisa terimplementasikan kepada peserta didik gitu, Pak. Seperti apa ya, Pak? Oke. Coba saya pikir dulu.
Untuk hal tersebut berarti ya, kalau buat kesepakatan sih dengan adanya program dulu kan baru kita bisa ke kesepakatan dengan anak-anak. Kalau kita Terjadwal apa? kan maksudnya. Susun Maksudnya programnya. Kita susun program, lalu nanti membuat kesepakatan dengan anak-anak, tujuannya apa supaya jelas mereka manfaatnya apa yang didapatkan, lalu bisa ke bagian kurikulum. Untuk lebih sederhananya segini Bu. Gimana ya? Saya kok melok mic. Gimana ya? Apa yang paling enak? Yang lebih mendekati untuk indikator ketercapaiannya itu berarti ya meminta bantuan dari teman lain atau dari teman sejawat untuk membantu menyusun programnya dulu. Setelah itu baru kita laksanakan programnya. Sebelumnya kita meminta kesepakatan pada anak-anak itu gimana? Kalau begitu, berarti kita menyusun programnya dulu. Kita menyusun programnya. Programnya itu juga harus diketahui oleh anak-anak. Kita menyusun bersama sama anak-anak. Kalau bersama anak-anak kita kan belum tahu teknisnya. Nanti setelah kita tahu, baru tambahan kecil yang kita tambahkan kepada anak-anak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi arah programnya kan harus jelas dulu. Itu mungkin minta bantuan ke tokoh sejawat dulu. Baru nanti kita ke anak-anak. Ya, begitu ya, Bu. Betul Pak, kayak kita kalau gitu yang langkah-langkah yang pertama itu kalau kita buat prosedurnya kita harus tanya dulu sama rekan sejawat kita ini mau kita kemanakan kegiatan apa, nanti baru dari situ kita sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak ini langkah-langkah kita, prosedur yang mau kita lakukan seperti ini, apakah seperti ini kita sepakati atau tidak gitu loh. Nanti kita membuat programnya dulu. Berarti belum jadi ini programnya ya? Masih belum jadi istilahnya itu. Istilahnya masih belum jadi, masih di awan-awan. masih mempunyai gambaran. Saya ingin membuat program untuk memajukan literasi kan seperti itu. Tapi saya bingung, kira-kira kegiatan literasi ini apakah bisa menarik? Bisa Malah sulit sih, malah. Enggak, maksudnya saya coba angan-angan ini loh, jawaban saya. Saya coba angan-angan jawaban saya seperti itu, kira-kira gimana ya? Kalau dibuat seperti itu, pertanyaannya nanti ini Bu, percakapannya jadi lebih pendek malah. Gini aja Pak, maksudnya gini, maksudnya saya itu kita tanyanya itu, saya kasih pertanyaan, Pak jawab, saya lempar lagi. Oh gitu, berarti kita mengalir aja ya, yang penting. Mengalir aja Pak, kalau kita disusun kayak gini. Enggak, maksudnya saya kan paling enggak punya gambaran nanti kira-kira arah. Kira-kira itu arahnya ke sini Pak. Iya, arah nanti yang terakhir itu apa kira-kira? Nanti itu arahnya itu gini Pak. Nah, terakhirnya itu caranya setelah Pak menyampaikan caranya habis itu hasil caranya, cara kegiatan dan bagaimana terlaksananya seperti apa supaya bisa terimplementasi kepada peserta didik. Habis itu siapa-siapa saja sebentar Pak. Siapa saja yang terlibat atau bisa dimintai bantuan ya, masukan atau dorongan, dimintai masukan atau ini bisa membantu untuk menyusun programnya kan. Gini aja Pak Fardi, pertama itu kita jelaskan dulu tujuan kita atau tujuan dari topik yang ingin kita bahas. Habis itu Pak Ardi menanyakan solusi tentang bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan literasi membaca untuk peserta didik di dalam kelas supaya peserta didik ini bisa ketika membuat menghadap sebuah persoalan, contohnya tadi kalau pembelajaran matematika itu bisa mereka paham gitu loh Pak. Itu tujuannya ke situ, solusinya. Dan akhirnya setelah kita berbicara agak jauh sedikit, baru diambil kesimpulan berarti
langkah-langkah sudah dilakukan apa saja selama ini dilakukan? Oh, oke. Maksudnya gini loh. Oh iya Pak, dari tadi kita sudah bahas bagaimana langkah selanjutnya yang mau Bapak ambil sehingga bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang mau Bapak kembangkan untuk meningkatkan literasi kepada peserta didik. Gitu. Itu Oh, aja titiknya sampai di titik ada Pak jelaskan sudah selesai. Oh ya Pak, baik Pak, terima kasih. Kebetulan waktu kita sudah selesai sampai di sini. Nanti kalau waktu kita lagi baru kita jelaskan gitu aja Pak. oh, ya, ya. Paham, paham. Nanti biarpun saya menjelaskan gamblang nanti masalah matematika, tapi tetap mengerucutnya nanti ke Literasi. identifikasinya itu ke bagian literasi ya. Oke siap Pak. Oke, sudah gambaran gamblang ini misalnya. Nanti malam enggak maksudnya kita reng-rengan sedikit. Iya, kita Maksudnya punya gambaran kalau paling enggak arahnya kemana kan enggak melebar nanti. iya betul Pak. Kalau contohnya ini saya juga reng-reng ini, maksudnya gini loh. Ketika besok Pak Arti menyampaikan ini, berarti saya harus ambil kata kuncinya untuk membuat pertanyaan lagi. Habis itu Pak Arti jawab, saya ambil kata kuncinya untuk buat pertanyaan lagi. Sehingga sampai ke langkah-langkah selanjutnya itu aja Pak. Iya, tenang aja karena itu memang terjadi, jadi jawaban saya sudah siap semuanya. Maksudnya gini loh, kalau kita tulis, kalau kita kayak tulis, kayak besok ini kita model, kayak kita baca nih, kayak model air mengalir aja Pak. Oh iya, sulit Bu kalau kayak gitu Bu malahan. Karena jawaban dari jenengan kan kita tidak bisa menduga ya saya ya. Apalagi Betul kalau Pak. kalau saya membuat pertanyaan lalu kemudian atau disertai jawaban saya berikan ke jenengan nanti juga kesannya membaca. Betul sekali Pak, maksudnya gini loh, saya kalau tidak ambil dari kata kuncinya Pak Ardi sana, ini model kayak saya baca ya. Maksudnya ketika Pak Ardi menjawab, saya tulis kata kuncinya di sini, dari situ baru saya jawab, kasih tanya lagi sama Pak Ardi, gitu aja. Ini model kayak saya amati coaching gini nih, model kayak percakapan kita dengan rekan sejawat, dengan anak-anak didik kita setiap hari Pak, tanpa kita sadari. Kalau dengan anak iya, tapi kalau dengan teman sejawat itu kayaknya masih minim ya saya kayak coaching itu. Kalau dengan saya tuh saya sering saya sering diskusi sama teman saya Pak dengan masalah seperti ini. Ketika menghadapi permasalahan anak nakal atau apa, pertama itu tujuannya kami itu bahas dulu. Enggak maksudnya langsung basa-basi gitu loh, basa-basi, tapi tanpa sadar di dalam percakapan kita itu kita sudah masuk di dalam tujuannya, identifikasi, rencana, tanggung jawabnya itu sudah masuk dalam coaching, Pak. Tanpa kita sadarin. Makanya saya belajar mulai dari kemarin itu saya baca-baca model kayak percakapan sudah pernah dilakukan. Coba kalau menggunakan bahasa daerah mungkin itu langsung ya. Nah, di sini kan kalau di sekolahnya Pak Ardi juga sudah pernah melakukan misalnya selain dari Tirta ada maksudnya kan ada juga coaching sama kepala sekolah ya, tentang kepala sekolah. Tentang supervisi ya. Iya, observasi kemarin itu saya baru ngeh ternyata yang ditanyakan sama kepala sekolah saya itu termasuk dalam alutsista ini. Iya, karena di sini di sekolah saya itu supervisinya itu dalam 1 tahun 2 kali Pak. Makanya saya ngerti. Oh, banyak kayak gini alurnya. Iya, biasanya ditanya gimana Pak mengajarnya, perasaannya gimana tadi? Iya, kalau supervisi kan mereka pasti memanggil kita tahu Pak. Ini Bu, tadi Ibu sudah bagus menerapkan metodenya, tinggal Ibu ubahkan. Nanti caranya seperti ini. Kan model coaching gitu Pak. Oh, seperti ini. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buat kita itu pertanyaan biasa ya. Tapi ternyata itu padahal sudah termasuk coaching ya Pak. Itu termasuk coaching. Yang kita karena belum tahu Bu, kita baru tahu ya. Iya makanya ini barunya. Betul sekali Pak, makanya dari guru penggerak ini kita banyak sekali ilmu yang padahal tanpa kita sadar itu ilmu itu sudah pernah kita terapkan, tetapi kita belum tahu apa itu semuanya. Termasuk pembelajaran berdiferensiasi, habis itu coaching, habis itu pembelajaran ke peserta didik. Itu padahal kita sudah terapkan. Loh, tapi kita nggak ngerti itu semua alur-alurnya, wes pokoknya air mengalir, kita dikasih tugas mengajar, anak-anak
Kan dalam proses pembelajaran pasti ice breaking sudah pernah, melakukan apresiasi sudah, KSE juga sudah pernah. Sudah pernah Tapi kita nggak sadar. Kita belum paham tentang teknisnya seperti apa. Kalau kemarin tuh makanya disuruh buat RPP lagi, kita masihnya loh, ini kayak model saya supervisi kan di sini kan di sekolahnya saya itu supervisinya 1 tahun 2 kali Pak. Ya, persis di situ. Persis di situ ada pembelajaran berdiferensiasi, ada KSE-nya, semuanya sudah di dalam sudah Pak. Kan KSE awal, tengah, akhir, bagaimana kita menanyakan peserta didik, anak-anak dikasih kelompok, presentasi, kita beri tanggapan, habis itu kita refleksi refleksi. Itu lagi tanya bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, kesimpulan apa pembelajaran kita hari ini. Ini sudah termasuk semua Pak. Kita yang baru sadar. Baru sadar ketika saya belajar ini. Baru mudeng, oh ini percakapan coaching seperti ini, pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, KSE-nya seperti ini. Baru mudeng di sini. Hanya 2 tahun di observasi di sini saya baru sadar kalau itu bukan 2 tahun, ini diobservasi dari berapa tahun itu? Baru tahun 2012 sampai sekarang. Saya itu setiap tahun Pak, sudah 6 tahun ini. 6 tahun mengajar itu setiap 1 tahun 2 kali. Wes pokoknya 6 dikali 2 ya 12. Memang idealnya setiap semester. Setiap semester Pak, di iya, memang supervisi setiap semester. Betul, ada supervisi administrasi, ada supervisi ini pembelajaran. Iya. Itu umum Pak, di mana-mana seperti itu Bu. Betul sekali Pak. Cuma polanya seperti apa kan kita nggak paham. Iya, tujuannya betul apa sekali, juga. Pak. Ya wis pokoknya kita cuma diminta administrasi gitu Pak. Kami di sini itu mulai dari perangkat ada kalau administrasi itu 24 item yang diminta. Itu satu semester 24 item itu. Semester 1 24, semester 2 24 semuanya. Habis itu diselingi dengan supervisi. Nah iya, salah. Ya namanya kita berhubungan dengan anak-anak ya. Betul sekali Pak Ardi. Terus kalau kita stagnan pakai modul ajar misalkan itu toh, ya enggak mungkin lah. Betul. Modul ajar itu bisa kita kayak kita modifikasi bisa sih Pak, sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan sama anak-anak di dalam kelas. Tidak hanya berpatokan di situ, cuma sebagai referensinya aja. Tinggal kita modifikasikan. Oh, hari ini saya belajar tentang ini, saya modifikasikan. Kita mau kasih media apa, alur pembelajarannya mau kemana, tinggal modifikasi aja. Cuma gambaran awalnya kan seperti itu. Cuma hari ini pembelajaran tentang aturan. Betul sekali Pak Arti. Oh, aturannya tentang ini. Oh, iya nanti anak-anak saya ajak seperti ini, seperti ini. Iya, makanya kita sendiri kalau mendengar orang-orang yang kesulitan untuk menyusun modul ajar misalkan ya, kita aslinya pengen bantu tapi mereka terkadang itu tidak terbuka dengan kesulitannya itu. Mungkin ya dengan coaching ini mungkin nanti bisa dijadikan dalih. Padahal kami di sini tuh dulu waktu RPP itu Pak, RPP itu sendiri buat, memang dari pemerintah ada, dimana tinggal di download, tapi kami kembangkan sendiri. Setiap kan di sini kan contohnya satu kelas ada 2 guru. Nah 2 guru ini kan jadwal pembelajarannya juga berbeda-beda. Pasti modul ajarnya juga beda Pak, nggak mesti sama loh. Hari ini dia pembelajaran apa, kelas B-nya pembelajaran apa, pasti beda-beda. Makanya modul ajarnya juga beda Pak. Buat sendiri modul ajarnya. Kecuali silabus baru dari pemerintah. Tapi modul ajar ini buat sendiri. Dikembangkan sendiri sesuai dengan minatnya anak-anak, model pembelajaran seperti apa. Tapi semuanya sudah kurmer ya Bu? Sudah Pak, sudah. Kelas 1 sampai kelas 6 sudah kumar Pak. Tahun kemarin yang masih kelas 3 sama kelas 6 yang masih kurtilas, kelas yang lain sudah kumar. Yang tahun ini semuanya sudah kumar kok Pak. Iya, tahun ini semuanya sudah kurmer. Hampir tidak ada sekolah yang ini menerapkan K3. Tidak ada.
Nggak ada lagi, Pak. Nah, dari awal kan. Kecuali ada beberapa sekolah yang mungkin mokong. Mereka yang masih ngapain anak-anak bukunya diganti. Iya, padahal kan arahan dari pemerintah penggantian kurikulum berarti ada pengembangan yang lebih baik. Betul sekali, Pak. Kayak ini loh, misalkan kita tetap berpaku dengan tematik seperti kemarin, ya benar bagus ya. Karena alurnya kan sudah dikenali oleh guru. Hanya siswa itu merasa sudah stagnan di situ, kemampuannya tidak bisa dikembangkan lagi. Dengan masuknya Merdeka ini dijadikan mapel-mapel lagi seperti dulu waktu kita sekolah ya Bu, mungkin. Iya, ya. betul, Pak. Jadi mapel itu memudahkan guru untuk hal administrasi lebih mudah. Kita Betul, Pak. dapat Kalau dulu pun apa? tematik itu dulu kan yang tema-tema itu tema. waktu memang saya itu masih mengalami kesulitan ketika awal masuk mengajar di SD. Itu mengalami kesulitan, Pak. Kesulitan saya itu ketika saya belum membedakan mana pembelajaran bahasa Indonesia dan mana pembelajaran PPKN. Karena PPKN sama bahasa Indonesia itu hampir-hampir mirip, Pak. Karena satu buku ini saya nggak ngerti beda mana PPKN, mana bahasa Indonesia. KD-nya kan Pak. melebur jadi satu. Betul Dalam sekali, satu tema Pak. itu ada beberapa mapel kan. Betul. Nah, setelah itu saya tanya sama teman-teman. Karena masih baru, saya banyak berkolaborasi lah dengan teman-teman, tanya-tanya. Ini kayak gimana ya untuk membedakan? Oh, kalau membedakan ini, kalau bahasa Indonesia seperti ini, PPKN-nya seperti ini. Kalau dirimu membaca model kayak ada aturan-aturan, simbol-simbol, atau sifat-sifat, itu sudah masuk dalam PPKN. Habis itu, kalau bahasa Indonesia membuat kalimat, bercerita, itu bahasa Indonesia. Oh, gitu ya. Mulai dari situ akhirnya saya bisa belajar. Berarti memetakan itu berdasarkan dari soalnya ya? Betul sekali, Pak. Ya, kesulitan kita di masa lalu. Karena sekarang kan tidak ada kesulitan. Betul. Yang berarti. Tapi, maksudnya gini, Pak. Tapi ada sisi baik dan sisi buruk sih di kurikulum Merdeka ini. Sisi buruknya itu anak-anak kan di sekarang ini kan anak-anak kan dituntut untuk belajar sesuai dengan apa ya kemampuan mereka ya Pak ya. Ketika mereka tidak bisa di akademik, di non akademik, tetapi kan setidaknya kan ini yang merupakan dalam hal saya itu masih kurang, masih ada yang mengganjal di hati saya ini masih apa ya? Masihnya kok nggak bisa di pengetahuan, mereka di keterampilan. Oh, gini. Kalau saya mengakalinya sih ada beberapa siswa saya memang kinestetik ya Bu. Jadi saya mengaitkan materinya itu dengan aktivitas. Oh, berarti pembelajaran hari ini tentang kayak contohnya ya Pak, pembelajaran tentang rambu-rambu lalu lintas, berarti anak ini disuruh buat kreativitas apa gitu tentang rambu-rambu lalu lintas gitu Pak ya Pak? Jadi ada anak itu yang membawa gambar-gambar rambu-rambu, lalu kemudian ada anak yang membuat rambu-rambu. Kalau ada yang membuat ini lampu lalu lintas, biasanya saya sediakan sendiri Bu. Tapi kalau ada yang membawa, saya minta dia itu menjaga lampu lalu lintasnya. Jadi temannya nanti memperagakan kelas ini seolah-olah adalah jalur. Sekaligus memberikan ini pemahaman kepada anak mengenai rambu-rambunya. Jadi mereka itu berjalan mengelilingi kelas, setiap melihat rambu apa, misal berhenti, dia itu berhenti. Atau dilarang berhenti, berarti mereka pada saat itu tidak boleh berhenti. Tapi kalau ada simbol P, bisa berhenti sebentar. Jadi sekaligus yang anak-anak ini yang tidak paham karena dia itu hanya kemampuan kinestetiknya yang lebih unggul, itu saya berikan aktivitas seperti itu. Dan akhirnya berhasil. Ya Pak Ardi. Oh ya Pak Ardi, waktu kita tinggal 1 menit ini Pak. Kita kembali ke ruang utama ya Pak ya. Monggo bisa kembali ke ruang utama. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sen.